Oke, silakan dibuka programnya. Mencari suatu data ya. Kemudian silakan buka program project hari Rabu, atau kalian juga bisa membuat project baru. Masih di topik array ya. Kemarin kita sudah sampai bagaimana mencari data di dalam array. Ini kemarin terakhir ini. Nah, jadi kita menyimpan beberapa data dalam array, kemudian akan memunculkan kotak dialog atau GOptionPan ini. Kemudian kita masukkan nilai yang ingin kita cari, maka akan memunculkan data ditemukan pada elemen keberapa, seperti ini. Jadi ini hanya penggunaan konsep-konsep yang sudah kita pelajari ya, mulai dari for loop, kemudian tipe datanya, kemudian kita pakai GOptionPan, kita sudah belajar juga. Kemudian kita juga pakai pernyataan if else di sini untuk ngecek kalau kondisinya sudah benar, maka akan muncul atau ngeprint statement atau ngeprint pernyataan data ditemukan pada elemen kesekian, atau jika kita memasukkan data yang nggak ada di array tersebut, maka akan memunculkan data tidak ditemukan. Dan tentunya kita akhiri dengan exit dengan kodenya 0. Kemudian kita akan lanjut, kita bikin kelas baru, kita namakan karakter, gitu aja. Nah, kemudian kita akan coba bikin string, tipe datanya char, dan kita namakan char. Kemudian kita isi datanya, masih ingat kita pakai kurung kurawal, dan karena ini karakter, maka kita pakai antara value-nya kita pakai petik 1. Jika seperti ini berarti kita punya array karakter atau char dengan datanya cuma 1, yakni A. Isi B.
Kita coba jalankan. Nah, ini hanya akan memunculkan elemen kesekian, karakternya apa, elemen kesekian, karakternya apa, gitu ya. Di sini kita pakai yang lebih dinamis, di mana kita pakai nama array-nya, kemudian dot length. Kita pakai metode length, panjang. Jadi nantinya ketika kita ingin ngecek atau biar lebih fleksibel, kita bisa pakai yang length ini. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, atau namanya bisa kita ganti huruf mungkin. Maka sininya juga huruf, sini juga huruf. Atau kalian juga bisa menamakan sesuai yang kalian inginkan. Nah, kalau di program ini biasanya kalau penamaannya tidak berbahasa Inggris, bawahnya akan muncul garis hijau ini. Hijau atau kadang merah. Enggak merah sih biasanya, hijau sih. Hijau atau enggak putih biasanya bawahnya. Ini bukan berarti error, ini dideteksi sebagai dia bukan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misal kita ganti char ini enggak error, enggak dianggap sebagai typo. Nih di sini. Tapi enggak masalah. Jadi yang perlu diingat ketika kita mengisi data di array, masing-masing datanya dipisahkan dengan koma. Jadi masing-masing indeks kita pisahkan dengan koma ini. Dan ketika komanya kita hilangkan, ini akan muncul error merah gini. Ini merah ini. Jadi pastikan koma ya, dan bukan titik. Bukan titik koma. Titik komanya untuk mengakhiri. Kalau tanpa titik koma di akhir, itu juga error. Jadi jangan lupa titik koma. Kita lanjut ke bikin kelas baru. Kita namakan kata. Kemudian kita akan bikin string. Kok string? Kita bikin array, tipenya string. Namanya kita teks atau kata. Teks saja. Kita isi nilainya. Nggak ada yang namanya Andi kan? Nggak ada ya? Nggak ada.
Kita coba jalankan. Masih mirip dengan sebelumnya, cuma kalau sebelumnya berupa karakter, kalau ini berupa kata ya. Jadi ini Andi ini dibaca sebagai satu kesatuan, di mana dia indeksnya 0, senang itu indeksnya 1, dan UNES itu indeksnya 6. Nah, kalau kita hilangkan statement awal tadi, elemen kesekian, kita hanya ngeprint teks kurung siku i, maka akan ngeprint seluruh data yang ada di array tersebut. Entry yang ada di array tersebut. Di sini Andi senang belajar pemrograman Java di UNES. Nah, nantinya kita bisa menambahkan spasi antar masing-masing kata secara program, itu bisa. Kita lanjut ya. Ada yang error? Nggak ada. Programnya yang error ya, bukan orangnya. Kita lanjut. Kita akan gabungkan string. Kita bikin kelas baru. Concat string. Jadi penggabungan string itu nama lainnya adalah concatenation. Kita bikin baru variabel namanya dengan nama kata, tipenya string, bukan array ya, dia sudah nggak array lagi. Nah, jadi ini pertama kita bikin variabel namanya kata, tipenya string. Nilai awalnya hanya berupa bahasa spasi. Ini ada spasinya. Kemudian kita menambahkan di sini pakai assignment plus sama dengan, artinya berarti kata ditambahkan nilainya itu ditambah pemrograman Java. Maka ketika kita print bahasa pemrograman Java.
Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Kita juga bisa menggabungkan string dengan integer. Kita bikin kelas baru. Oke, kita punya 3 variabel, kata 1, 2, dan 3. Masing-masing punya nilai, dan kita punya satu variabel yang belum punya nilai, belum kita kasih nilai. Terus kita menggabungkan 3 string tersebut. Di sini kalimat sama dengan kata 1, 2, dan 3. Jika kita coba jalankan, maka akan kalimat itu berisi tiga variabel itu, dari kata 1, kata 2, dan kata 3 yang berbunyi belajar bahasa pemrograman Java. Nah, selanjutnya kita akan coba konversi integer ke string. Nah, sekarang kita tugaskan kalimat itu isinya variabel bilangan di mana nilainya 20 dan kita tambahkan string di sini. Jadi ini nanti bunyinya 20 adalah bilangan genap. Kalau kita coba cetak, sini yang pertama sampai sini, ini kalimat itu isinya belajar bahasa pemrograman Java, kemudian sampai sini kalimatnya berubah menjadi 20 adalah bilangan genap. Nah, di sini nilai awal dari tipe data awal dari bilangan adalah integer dan kita konversi di sini ke string.
Nah, kemudian kita menggabungkan string dengan integer. Di sini 25 adalah, di sini kita pakai operator penjumlahan, tapi di sini tidak dibaca sebagai 7, tapi dia dibaca sebagai string yang artinya 2 ditambah 5, tapi menambahkannya tidak menambahkan secara matematik. Dan yang terakhir, kita menggabungkan integer dengan string. Di sini 2 plus 5 plus adalah 7, maka dia dibaca sebagai, kalau integer dulu, maka dia dibaca sebagai penjumlahan matematis. Di sini dibaca 7. Tapi kalau nilai awalnya string, maka dia dibaca sebagai string. Ada pertanyaan? Ini yang nggak berangkat siapa? Angkat tangan ya. Siapa? Berapa orang? Satu aja? 2. NIM-nya berapa aja? 3. NIM-nya? Cuma 2. NIM-nya. Ada yang tahu NIM-nya enggak? Lah 10 berapa? Lengkapnya 41 23 19 010. Yang satunya? Enggak tahu. Yang soulmate-nya enggak tahu. Yang satu namanya aja nggak apa-apa lah. Yang satu namanya siapa? Bagus. Nggak ada nama lagi selain itu kan? Nggak ada kan? Apa selamat? Gantian nih password apa sih?
Nah, jadi kalau penjumlahannya itu dari kiri sudah integer atau dimulai dari integer, maka dia dibaca sebagai penjumlahan aritmatik atau penjumlahan matematika. Di sini ketika kita nyoba bilangan plus 5, maka dia dibaca sebagai 20 ditambah 5 adalah 7, kan itu salah ya. Maka kita ngeceknya ini. Ketika dua-duanya integer, maka penjumlahannya dibaca sebagai penjumlahan matematis. Bisa diganti berapapun. Ini kan. Sampai sini jelas? Jelas ya. Kalau nanti ingin mengulang materi ini, bisa nonton di YouTube MCC. Nanti diupload. Channelnya apa? Saya juga lupa. Nah, ini paling atas. Dan kali aja mau belajar ke mata kuliah berikutnya, ini ada database tadi. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sekalian lah. Jangan. Subscribe-nya sekali aja, jangan 2 kali ya. Ada giveaway dari Mas Agus. Hah? Ada giveaway dari Mas Agus. Kalau jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita bikin kelas baru. Kita namakan jumlah karakter. Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 10.
Nah, kemudian kita akan coba menghitung jumlah karakter yang ada di variabel teks ini, di mana nilainya ini ada array adalah kumpulan data yang bertipe sama menggunakan nama yang sama pula. Titik, setiap identifier berhubungan dengan satu variabel. Kemudian kita buat variabel baru lagi, 3 variabel tipenya integer, ada spasi, huruf hidup, dan huruf. Kemudian kita beri nilai awalnya masing-masing 0. Kemudian kita ngecek panjang teksnya dengan nama variabelnya .length, text.length. Kemudian kita ingin ngecek di sini berapa huruf hidupnya, berapa hurufnya.
Oke, jadi pertama kita bikin variabel nih, tipenya string, isinya kalimat ini, array adalah kumpulan data yang bertipe sama, menggunakan nama yang sama pula, setiap identifier berhubungan dengan satu variabel. Kemudian kita bikin 3 variabel lain untuk menyimpan nilai dari spasi, huruf hidup, dan huruf, dan masing-masing nilainya kita nyatakan 0 dulu awalnya. Kemudian kita ngecek panjang teksnya menggunakan tipe data integer, di mana kita pakai nama variabel .length, di mana nama variabelnya adalah teks. Kemudian kita ngecek pakai for loop, dan kita pertama ngecek huruf hidupnya. Kita bikin variabel baru namanya char, dan kita bikin teksnya itu lowercase semua. Jadi kita pakai metode atau method to lowercase, dan kita pakai kelas karakter ini. Kemudian kita isi dalamnya text.char@i. Jadi semua data yang ada di teks itu kita buat sebagai lowercase. Kemudian kita cek pakai ini, pakai if else. Tapi di sini hanya if saja. Jika di dalam karakter itu mengandung a atau i atau u atau e dan atau o, maka huruf hidupnya kita tambahkan. Jadi ini a dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Jadi semua huruf hidup dihitung dan akan menambah increment. Jadi nambah 111. Kemudian untuk meriksa huruf, jika karakternya itu is letter, jadi spasinya diabaikan, is letter, dan di dalamnya kita isikan car, maka hurufnya nambah. Nilai dari hurufnya kan awalnya 0, maka kita tambahkan sampai selesai. Dan untuk meriksa spasi kita pakai is white space dan kita masukkan nilainya car juga, maka spasinya akan nambah juga. Nah, kalau kita letakkan kode ini di dalam for loop, maka kurang lebih setiap kata itu akan dicetak sepanjang sampai nanti di variabel ini, sampai di kata variabel ini nanti akan dicetak terus, jadi akan terus nambah. Dan kalau kita jalankan, nah ini itu hasil kode dari ini. Kita ingin nyetak teksnya itu apa, kemudian teks berisi, ini hanya kode ini, dan yang ini huruf hidupnya kita ngambil dari for loop tadi, di mana huruf hidupnya ada 47 dan konsonannya ada 63. Kemudian spasinya ada 17. Mungkin untuk membuktikan bisa dihitung manual. Spasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ya. Kemudian huruf hidupnya juga sama, bisa dihitung. Tuh. Nah, huruf hidupnya ada 47 dan konsonannya berarti total huruf dikurangi huruf hidupnya. Jadi kita menggunakan atau di sini. Jadi kalau atau itu salah satu terpenuhi akan nambah, akan bernilai benar. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Jadi untuk ngecek apakah dia itu karakter. Jadi kalau dia karakter maka hurufnya kita tambahkan nilainya 1 gitu. Jadi untuk ngecek, kan ini yang kode awal ini dia tugasnya untuk membuat dia menjadi lowercase atau kecil semua. Nah, ini kan kalau udah kecil semua, maka di sini ngecek apakah dia letter. Jadi spasi tidak dihitung. Nah, jadi ini hanya untuk ngecek apakah dia letter. Kalau iya, kita tambahkan hurufnya 111 sepanjang teksnya itu. Nah, kalau ngecek spasi pakainya is white space. Nah, jadi kalau kita coba ngecek, kita ngeprint nilai car, ini kita lihat
udah lowercase semua, tapi dia bacanya masing-masing apa ya? Masing-masing karakter. Jadi ini di print sepanjang teksnya itu. Kita coba ganti pakai print saja. Ini kelihatan. Jadi kalau car itu spasi dibaca sebagai karakter, tapi kalau is letter dia tidak membaca spasi. Simbol, coba. Kode poin. Tipenya char is letter. Kelas 3. Kelas 3. Jerone kowe nek ketemu saling tekan.
Hah? Enggak. Apa rasa tipis? AS ABC ini sih. A B C D E F G tekan Z. Berarti saka iki kayak saka 6597 kan 65 sampai kemungkinannya kita pakai itu ngecek pakai ASCII kodenya. Jadi kemungkinan berarti kan yang huruf itu berarti 65 sampai 90 dan 97 sampai 122. Jadi di luar itu berarti kemungkinan dari sini 33 sampai ini dianggap sebagai karakter spesial. Dari sini sampai sini karakter spesial dan seterusnya.
Nah, jadi kita pakai ngeceknya pakai ASCII code itu. Jadi kita udah lihat bahwa yang letter itu antara 65 sampai 90 atau 97 sampai 122. Tapi saya juga kurang tahu kalau yang disebut karakter spesial itu mulai dari sini sampai sini atau ini juga ikut. Maka untuk sementara kita ngeceknya pakai ini. Jika karakternya itu lebih dari 65 dan karakter itu kurang dari 90, jadi antara 65 sampai 90 atau 97, lebih dari 97 atau kurang dari 122, ini pakai penghubung atau, maka kalau nilainya ini di antara 65 sampai 90 atau 97 sampai 122 itu dianggap sebagai letter atau dianggap sebagai huruf. Maka untuk menambahkan karakter spesialnya kita perlu menegasikan pakai tanda pentung ini. Jadi jika di luar 65, 90, 97, 122 karakter spesialnya nambah. Tapi di sini kemungkinan spasi juga dibaca sebagai karakter spesial. Karena ini juga belum sempurna yang ngecek karakter spesialnya. Mungkin ada yang menemukan, bisa sharing. Kurangi spek. Hah? Kurangi spek. Dikurangi spek. Nah, hasilnya kan harus sebagai kurangi spek. Mungkin program besar ya. Secara matematika Set di preset. Aku karena buka kode AS ini. Spasi iki nang kene. Berarti aslinya hanya mong iki kayak special character. What is special character? It mean mulai dari tak hingga til sampai question mark. Tak hingga nanti. Tak hingga iki toh. Iki 126 ya. Tekane question mark. Oh berarti iki kayak kene kayak 5863 5864 terus 33 sampai 47 terus 123 sampai 26 soalnya itu karakter spesial ya. Di unfreeze. Nah, kita coba cari karakter spesial itu aslinya dalamnya apa aja. Kita cek ternyata mulai dari ini simbol namanya simbol apa? Tak hingga ya. Sampai question mark. Nah, di ASCII code-nya ini yang tadi mana ya? Ini yang namanya apa tadi? Yang tilde ini ada di 126, berarti antara 123 sampai 126, kemudian 91 sampai 96, kemudian 58 sampai 64, 33 sampai 47. Jadi di dalam pernyataannya bisa pakai itu. Jadi kalau karnya itu lebih dari sama dengan berapa dan sama dengan berapa gitu, kita bisa pakai rentang itu. Kemungkinan tapi sebenarnya di kelas Java-nya itu mungkin sudah ada, cuma saya juga belum menemukan yang cara ngecek pakai is itu. Tapi untuk sementara berarti bisa pakai jika ASCII code-nya itu
antara 33 sampai 47 atau 58 sampai 64 atau 91 sampai 96 atau 123 sampai 126. Jadi 5 atau 4 atau tadi. Jadi ini kemarin kita udah belajar ya tentunya bagaimana cara menyatakan dan, bagaimana cara menyatakan atau, bagaimana cara membuat negasi pernyataan. Kita pakai tanda pentung, tanda seru ya, tanda pentung. Pentung sapam. Ini konten. Iya. Kok CD lagi? Peran apa ya? Tapi 33 kira mungkin. Oh, 33 sampai 17 terus 58 64. Hah? Juga bukan hater, juga bukan digit. Ini kan dikasihkan Pak ya. Mau nganggo kuwi jajal 64 terus nek nganggo iki 91 sampai 96 kemudian 123 sampai 126. Kita coba perbaiki kodenya. Jadi jika karakternya lebih dari sama dengan 33, Oh, jadi untuk saya benar sudah pakai orang. hah? Sudah pakai orang. Tapi kan iki mau durung sempurna kan mau spasi jadi macam. Oh iya. Kini kita sudah perbaiki. Jika karakternya lebih dari antara 33 sampai 47, 58, 64, 91, 96, 123, 126. Baterainya lobet. Nah, di sini tampilnya karakter spesial 2. Berarti titik itu dianggap sebagai karakter spesial. Oke, berarti kita sudah berhasil ngecek spesial karakter. Atau kita ngecek pakai kalau dia bukan letter dan bukan digit, berarti teksnya apa nih Pak? Karakter dot letter car dan karakter dan is digit. Kita pakai ini, kita tutup pakai ini, bukan ini, kita terus Spasi kan sama deh. hah? Dan bukan spasi. Spasi ini Oh, itu bilang ini benar tadi. orang naik spasi kan dia bisa diwaca berarti kemungkinan sih iki jenenge. Oke.
aku sih. Kok emang cuy? Bukan letter ya? Iya. Kok saya tak kayak Makanya orang digabung ya, bukan yang gini. Tanda nih orang digabung kayak ini ketemu digabung itu. Oh, bukan karakter dan bukan Iya. di tanpa iki. Jret. Kok 19? Tanda Nggak mungkin spasi ini diwaca berarti. Tapi pas ngomong kita pas alur bener, pas alur. Nah, kita pakai ini jika bukan letter dan bukan digit, kita tambahkan karakter spesialnya. Di sini hasilnya 19. Karena tadi spasinya ada 17, karakter spesialnya titiknya ada 2 kan? Ini sama ini. Berarti 19. Berarti kita perlu menambahkan lagi Nah, jadi sekarang kita bisa ngecek pakai is letter, is digit, dan is white space. Daripada kita menghafalkan ini, kita coba kasih add. Sekarang jadi 4 titik add tanda seru dan titik lagi. Berarti nek penggabungan kurung kayak dikurung saya terus dinegasi ya. Iya toh, tapi nek koyo mau nek koyo berarti kan iki nek itu iki nek itu iki nek itu iki. Tapi nek kabeh dikurung sih terus dikasih berarti nek ini. Hah? Ini sih. Ini padahal salah. Dan semua pernyataan harus benar. Nggak punya orang dengan pasti Gitu ya. Kan ada pernyataan harus dan nek matematika kita kan nggak boleh jika masuk kan ya ora jika makan sing dan ini apa ini implikasi kan jika makan nek atau salah satu benar kali PDN Pak Kui kasih bukan sentensi itu aku udah hilang di sini apa itu soal mana nih PDN iya parali gitu kira-kira boleh berkah ada yang ingin menyampaikan lebih juga sih ya sebelumnya
jumlah karakter itu PSP foto. PR dikasih kali dikasih pas kan tak juga anak pelatihan mereka ketinggalan info ya. apa gitu koordinat mas orang gitu Sama Amerika padahal pelatihnya orang Indonesia. ini Amerika Mungkin ini berarti harus diliput ya apa nih ekspresinya mungkin biasanya ya berarti kayaknya masuk biasa. iya Oke, kita lanjut ya. Kita bikin kelas baru, jumlah kata. Kita copy kode sebelumnya. Indeks satu, kemudian string kata. Oke, kata yang let's see.
pada pas menjerat WA jauh Salah. kirim lagi Siapa? kirim foto coba deh kirim dia untuk kenapa itu ya Empat belas 40. Roundin 5 menit mana? kosongan nah error itu tapi dikliknya kan oh index teks index terus teks index of suatu error kok bisa error sih khawatir sih kurangin ini ketika indeksnya lebih dari sama dengan 0 kita tambah jumlah indeks itu dibilang indeks oh oke indeks
Ini apa nih? Konten. Mencari yang cari yang minta apa? Yang itu tak pasang. Video saja ngerender berapa? Video berapa? Masih berapa sih? Sejam setengah. Rata-rata itu mau searahkan apa? Udah searahkan apa? Iya rasa dipotong-potong. Itu yang sana. Tinggal pan gue dulu. Kenapa nih? Jangan sih nanti tak mungkin. Sama. Like lah. Empat. Siapa lagi? Didit sama Tegar. Didit izin. Didit tulisannya gimana? DIDID apa DIDIT? Didit Lebih susah ternyata. sama Tegar. Tegar Tegar. THEGAR apa? Oh Tegar. Loh? Ini siapa? Diditnya. Langsung tutup aja sih. Tutup ya. Banyak sih. Oke, ini kita ngitung jumlah kata dari kalimat. Di sini kita pakai while dan di sini kita akan ngecek kata yang itu ada berapa. Di sini kita pakai while, kemudian jika lebih dari 0 kita tambahkan ke variabel jumlah dan kita print ada berapa di sini. Di sini teks berisi sebanyak 2 kata yang, atau kita ganti sama, misal sama ada 1, 2.
Ini orang yang begini itu jadi jabatin iya saya kan selama kalian iya orang itu deh kan bisa yang dalam mengamalkan pas apa tugasnya di iki sama kan wes coba orang yang di dalam sana berarti iya dan tapi itu mana macam apa aja bisa itu tugasnya jasa itu jasa Oke, kita sampai sini dulu. iya Kenapa yuk? sini sih Ini. kan sama aja kan Kita coba kalau jumlah plus-plus ya. Sama nggak sih? Sama sih. Buat variasi aja. ini kan increment ngerjain orang Iya. Jadi menambahkan dari kiri atau menambahkan dari kanan sama di Java di Java. nah ini pada Sepertinya sama. untuk di Java sama Di lain juga sama. Saya sih jarang main sosmed, Instagram sama WA jarang gitu. Facebook sering, jarang juga. Terus YouTube, iya jarang juga. itu Iya. Oke, kita ketemu lagi di lain hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.